Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor, tetapi lebih spesifiknya ini mengenai pemuaian. Wah, ini ada hubungannya dengan suhu nih pemuaian nih. Yang namanya pemuaian tuh gimana sih? Nah, mungkin kalau lo semuanya bingung, Mas, pemuaian tuh gimana? Kalau kamu bingung ya coba tanya Mas Vicky deh. Wah, dia kosakata itu bagus sekali. Tapi yang jelas pemuaian itu gini, pemuaian itu adalah proses berubahnya ukuran. Jadi ukuran benda itu berubah ketika terjadi perubahan suhu. Oh, itu ukuran benda itu berubah. Contoh gini, kalau besi kamu panasi, saya punya besi dipanasi, bener ya? Maka nanti kan dia akan memanjang. Atau kamu punya benda aja, kamu panasi memanjang. Oh iya mas, benda punya saya kalau pas panas memanjang mas. Nah kan ya, bukan itu. Nah, pikirannya jangan macam-macam ya. Ya. Nah sekarang gini mas, kalau pemuaian tuh gimana? Nanti kuncinya pemuaian tuh ada tiga. Oh, yang pertama, kok hitam? Nah, ini yang pertama ini adalah pemuaian pada zat padat. Oh, kan itu zat padat. Nah, kalau yang kedua, yang kedua ini di sini ya, ini pemuaian pada zat cair. Nah, kalau yang ketiga, nah ini di sini ini pemuaian pada gas. Oh, berarti semuanya bisa memuai. Kan gitu. Yuk kita bahas satu-satu pemuaian pada zat padat. Contohnya gini, contoh. Kalau saya punya example, saya punya besi. Saya panasi deh. Nah, ini ada api. Nah, maka nanti kan akan memanjang. Ding 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 ding. Nah, anggap aja seginilah. Oh, inilah yang dikatakan. Nah, ini sebagai delta L atau perubahan panjang. Oh, berarti kan ada perubahan suhu nih. Pas suhunya mula-mula segini, nah sekarang suhunya bertambah. Jadi segini. Oh, berarti ada perubahan panjang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang. Oh, kan gitu. Nah, perubahan panjangnya itu adalah panjangnya mula-mula dikalikan alfa dikalikan dengan delta T. Alfa itu apa sih, Mas? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Oh, koefisien muai panjang. Nah, itu. Lah, nanti kalau bentuknya luasan gimana? Oh, ya berarti ada. Berarti pemuaiannya pemuaian luas. Kalau yang berubah itu adalah luasnya, ya berarti L-nya tinggal diganti luas area. Berarti delta A. Nah, kan itu berarti A0 dikalikan beta kali delta T. Nah, kan gitu. Loh mas, kalau bentuknya volume gimana? Oh ya namanya pemuaian volume. Oh, berarti A diganti V. Delta V. No, berarti V0 dikalikan gamma dikalikan dengan delta T. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, nanti gini. Kuncinya adalah yang namanya beta atau koefisien muai luas itu dua kalinya koefisien muai panjang. Sedangkan gamma, koefisien muai volume itu tiga kalinya koefisien muai panjang. Kan gitu. Kalau di buku lain dituliskannya nggak kayak gini ya mas bro. Beda. Oh aslinya santai aja. Oh aslinya santai aja. Oh kalau delta L itu adalah apa? L min L0. Bener ya? Santai aja. Misalkan kita punya yang lain nih. Kita punya yang lain nih. Atau kita ganti nih. Nah, ini kita ganti. Sekarang kita ganti yang sini. Kalau di buku lain nuliskannya bukan gini mas bro. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bukan gini. Oh, santai aja. Delta L itu kan perubahan apa? Panjang. Kalau panjangnya sekarang kan L. Nah, panjangnya mula-mula kan ini. Loh, delta L itu kan selisih. Berarti L0 kali alfa kali delta T. Min pindahan sini jadi plus. Oh, berarti L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau ini kayak gini L0-nya dikeluarin. 1 ditambah alfa kali delta T. Tuh, kan di buku lain nulisnya kayak gini kan? Nah, gitu. Berarti aslinya sama aja. Aslinya sama aja. Hanya satu aja yang kamu pahami.
Bisa dipahami ya? Oke, sekarang dihapus. Tuh, masih ada. No, masih ada. Berarti ini nanti boleh kamu ganti kayak yang tadi. Misal, example, no, ini example. Nah, example nih kamu ganti OL0 sama dengan L. Coba diganti. Nah, L sama dengan, nah ini L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T. Nanti kalau luas tinggal diganti A0 beta. V V0 gamma. Kan gitu foya-foya. Oke ya. Nah, itu semoga pemuaian mengenai zat padat bisa kamu pahami. Nah, yang kedua itu adalah pemuaian pada zat cair. Nah, kalau pada zat cair, maka yang memuai itu hanya volumenya saja. Jadi pemuaian pada zat cair itu hanya pemuaian volume. Jadi yang namanya perubahan volumenya itu adalah V0 dikalikan gamma. Nah, kali delta T. Tuh, kan. Atau sama seperti cara yang tadi. Tuh, berarti V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma kali delta T. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Itulah yang namanya pemuaian. Berarti rumusnya kan sama-sama aja. Kan gitu. Tapi yang perlu kamu ingat, pada zat cair itu pada saat memuai, volumenya kan berubah. Bener ya. Tetapi masanya dia itu tetap tidak berubah. Masanya tetap. Kalau dalam fluida kamu kan ngerti rho sama dengan M per V, berarti rho dengan V berbanding terbalik. Berarti ketika volumenya bertambah, nah maka massa jenisnya dia akan berkurang. Kan gitu. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ini dengan ini berbanding terbalik. Ketika ini bertambah, berarti ini berkurang. Kan itu kan berbanding terbalik. Sehingga karena masanya tetap, volumenya bertambah, massa jenisnya berkurang. Maka terjadi juga yang namanya perubahan massa jenis. Ya tinggal kamu masukin aja lah. Rho 0 kali gamma kali delta T. Kan gitu. Oke ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir pemuaian gas. Nah, kalau gas itu maka yang memuai juga volumenya saja. Berarti sama nih perubahan volumenya V0 kali gamma kali delta T. Hanya kalau di dalam gas kamu menggunakan prinsipnya pada teori kinetik gas alias PV sama dengan nRT. Nah, ini yang dibahas nanti kemudian. Ada hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, kan gitu, atau hukum Gay-Lussac. Nah, kan gitu, benar ya? Nah, Gay-Lussac, kan gitu. Nah, Mas, kalau yang namanya gas gimana? Koefisien muai volumenya itu semua gas sama. 1/273. Itu semua gas sama. Nah, kan gitu. Nah, intinya adalah ketika kamu belajar mengenai pemuaian, nggak usah mempelajari rumus yang macam-macam. Yang penting satu aja, kamu kodai misalkan. Misalkan ini kamu kodai aja. Ini kamu kodai aja. Sama ini, sama ini. Nah, ini yang penting. Maka nanti tinggal diubah-ubah hurufnya. Ngerti ya? Luas diganti A, volume diganti V. Kan sama semuanya. Tuh kan intinya semuanya sama logikanya. Nah, maka kamu kudu menjadi siswa yang cerdas. Kan gitu. Lihat ciri-cirinya. Nah, kalau koefisien muai panjang, 2 kalinya koefisien muai luas, 2 kalinya koefisien muai panjang. Koefisien muai volume, 3 kalinya koefisien muai panjang. Kan gitu. Jangan sampai nanti kamu berpikir, wah ini rumusnya banyak Mas. Jangan. Sekali-sekali jangan berpikir ini banyak. Hanya satu yang aku cinta. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini kuncinya ini. Kan gitu. Oke. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami mengenai pemuaian. Intinya adalah kamu kudu membaca soal dengan teliti.